Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra Siregar dengan NIM 2003020666. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari presentasi saya pada mata kuliah Moneter Internasional. Pada pertemuan kali ini judul yang saya ambil ialah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan faktor produksi antar negara. Poin-poin yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, perdagangan internasional. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang ketiga, analisis dasar alam perdagangan internasional. Yang keempat, manfaat perdagangan terhadap kesejahteraan konsumen dan produsen. Yang kelima, terms of trade. Dan selanjutnya yang keenam atau yang terakhir adalah distribusi pendapatan. Bab itu adalah poin pertama, yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, penduduk yang dimaksud ini dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah negara lain. Nah, di banyak negara, perdagangan internasional ini menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional ini telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru yang dirasakan beberapa abad belakangan ini. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Selanjutnya, perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional ini timbul karena pada hakikatnya tidak ada suatu negara pun di dunia ini yang dapat menghasilkan semua barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. Nah, walaupun berbagai kebutuhan penduduk bisa dihasilkan di dalam negeri, tetapi dalam banyak hal lebih sering atau lebih murah mengimpor barang-barang yang diperlukan dari luar negeri daripada harus dihasilkan sendiri di dalam negeri. Nah, perdagangan antar negara ini mengakibatkan terjadinya perpindahan modal antar negara. Perpindahan modal khususnya untuk investasi langsung diawali dengan adanya perdagangan internasional. Nah, ketika terjadi perdagangan antar negara yang berupa ekspor dan impor, akan memunculkan kemungkinan untuk memindahkan tempat produksinya. Jika biaya produksi di negara eksportir lebih besar daripada produksi di negara importir, maka investor akan memindahkan lokasi produksinya di negara importir tersebut. Selanjutnya itulah poin yang kedua, yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Nah, banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional ini. Di antaranya sebagai berikut, itu adalah ada 7 poin. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Selanjutnya, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Selanjutnya, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang dan keinginan membuat kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Dan terjadinya era globalisasi sehingga tidak satupun di negara atau di dunia ini dapat hidup sendiri. Nah, di poin ini ada grafiknya seperti grafik yang ini. Dari grafik ini bisa dilihat bahwa perdagangan dengan biaya yang semakin meningkat atau manfaat yang diperoleh dari suatu negara ini dari perdagangan tergantung pada perbedaan rasio harga perdagangan dengan negara lain, dengan rasio harga produk di negara tersebut sebelum adanya perdagangan. Dan perdagangan memungkinkan suatu negara untuk dapat mengkonsumsi lebih banyak melalui spesialisasi produksi atau S1, dengan mengekspor sebagian produknya untuk dapat menikmati konsumsi yang lebih atau yang disimbolkan dengan C. Selanjutnya, poin ketiga itu adalah analisis dasar alam perdagangan internasional.
asumsi setelah terjadinya perdagangan internasional ini, maka harga akan berlaku sama untuk setiap negara, yang berarti bahwa biaya transport tidak dihitung atau no transportation cost, atau perdagangan bebas dan persaingan pasar sempurna untuk semua pasar. Nah, selanjutnya asumsi yang dibuat untuk menyederhanakan masalah, yaitu yang pertama ada dua barang, dua faktor produksi, dan dua negara, yang satu negara kecil sedang berkembang dan yang lain adalah negara besar atau negara maju. Faktor produksi tersedia dalam jumlah yang tetap dan digunakan secara optimal. Pilihan dan selera konsumsi secara umum terwakili dalam kurva social indifferent. Itu selanjutnya yang keempat, manfaat perdagangan terhadap kesejahteraan konsumen dan produsen konsumer surplus bidang perolehan neto yang berada di bawah kurva permintaan tetapi berada di atas garis harga. Bidang tersebut mengukur berdasarkan keuntungan konsumen agar dapat membeli suatu produk pada tingkat harga yang lebih rendah daripada harga produk yang bersedia dibayarkan. Selanjutnya poin kelima adalah terms of trade. Nah, apabila konsep perdagangan diterapkan pada lebih dari dua komoditas, suatu indeks yang merupakan harga ekspor relatif terhadap harga impor. Nah, kesimpulan perdagangan mempengaruhi distribusi pendapatan ini ada 5, yaitu yang pertama, harga antar negara menjadi seimbang. Yang kedua, negara lebih menspesialisasikan diri. Yang ketiga, memperoleh manfaatnya itu bagi kedua negara. Selanjutnya, yang beruntung para tuan tanah di negara satu dan pekerja di negara 2, yang merugi dan para pekerja di negara 1, para tuan rumah negara 2. Sebagai contohnya rasio harga perdagangan kain di negara 1 adalah harga jagung yang diukur dalam meter kain per karung. Rasio harga perdagangan tersebut mengukur jumlah meter kain yang didapat oleh negara 1 dari setiap karung jagung yang diekspor ke negara lain. Sebaliknya, rasio harga perdagangan negara lain sama dengan harga relatif barang ekspor yang mereka yaitu kain. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Menurut tabel tertera menunjukkan bahwa dalam jangka panjang kedua negara memperoleh keuntungan bersih, sedangkan dalam jangka pendek keuntungan ataupun kerugian nasional bersih tergantung pada besarnya pengangguran, faktor-faktor yang ditempatkan secara keliru. Yang terakhir adalah keenam, pendapatan nasional dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksi masyarakat satu periode tertentu atau 1 tahun. Selanjutnya, jumlah pengeluaran nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan, jumlah pendapatan yang diterima, faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, jika dilihat dari jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, pendapatan nasional dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah produk domestik bruto atau gross domestic product, yang kedua produk nasional bruto atau PNB, yang ketiga produk nasional neto atau net national product. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.